Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang sederhana ini dalam rangka silaturahim P19 di Depok dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang sederhana ini, suatu saat nanti kita dikumpulkan lagi di akhirat di surganya Allah SWT. Amin ya Rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam undangan kami untuk bersilaturahim, untuk tetap istiqomah untuk pelaksanaan silaturahim di keluarga P19 ini. Yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama, di dalam grup kemarin sudah sekian orang, terus nambah sampai dengan akhirnya 29 orang bisa daftar untuk hadir. Namun tadi 2 orang sudah disampaikan oleh Pak Nasir bahwa Pak Kukuh beserta istri tidak bisa hadir karena kegiatan di luar, sehingga tidak bisa hadir di sini. Ini terkait dengan masalah persiapan makan. Kemarin saya kan baru pesan 20, tadi sudah saya sampaikan tambahan sampai 29 orang, sehingga kayaknya nanti konsumsi mungkin kurang sedikit lah. Tolong nanti terus terang aja nanti tolong sirkuler mungkin 10.000 atau 20.000 monggo untuk menambah kekurangan ini. Tadi sudah ditambah 100 sama Pak Rohmanu, sehingga mungkin tinggal kurang sedikit lah, insya Allah cukup. Kurang sedikit kurang. Ya tidak tahu nanti totalannya berapa. Tolong sekalian nanti ya sirkuler sedikit aja lah untuk menambah ini. Nanti kalau masih turah atau sisa ya saya kembalikan ke pengurus ini lama ya, tidak masalah. Nanti saya total kembali, saya kembalikan lagi. Untuk berikutnya, alhamdulillah sekali pada kesempatan yang siang hari ini kita bisa berkumpul. Rasanya saya sangat senang karena apa? Karena lama ini belum bisa ketemu. Kemarin ada acara di Pak Kukuh, saya juga pas barengan acara nggak bisa hadir, sehingga pada kesempatan ini saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di tempat yang sederhana ini. Mudah-mudahan kita yang sekarang di kumpulan ini nanti bisa tetap istiqomah untuk menjalin silaturahim. Monggo Pak Ketua nanti di reng-reng lagi, mungkin 3 bulan sekali 2 bulan sekali, jangan tiap bulan. Kalau tiap bulan kayaknya keselepek. Ya 3 bulan lah minimal kita ketemu lah. Nggak tahu di mana diupayakan bisa 3 bulan bisa ketemu dengan rekan-rekan semua, sehingga bisa mengenang yang pada waktu dulu di Mekah maupun Madinah yang begitu asik, sehingga sekarang bisa diingatkan kembali lewat pertemuan-pertemuan semacam ini. Mungkin untuk menyingkat waktu, barangkali ini saja yang saya sampaikan. Selanjutnya nanti saya serahkan kepada Pak Nasir kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang saya hormati tuan rumah Pak Sardikan mewakili rombongan C. Gitu ya Pak Sardikan ya? Mewakili rombongan C. Alhamdulillah rombongan C itu dulu juga rutin sama dengan rombongan B ya. Rombongan A Pak Latif, rombongan C ya termasuk Pak Samsul juga. Gini, rombongan C Pak Wahyanto, mohon izin beliau walaupun sudah purna, tapi beliau kalau hari Sabtu dan hari Ahad itu malah jam terbangnya di situ. Memang hobinya beliau ikut penerbangan. Pesawat-pesawat itu. Jam terbangnya lebih cepat itu hari Sabtu, bukan yang terbang prung-prung apa itu, tapi dia pesawat rendah itu. Pak Wahyanto izin, Pak tadi sudah disampaikan Pak Koko Bu Kuku, terus Pak Hendi itu rombongan D. Pak Hendi itu rombongannya Pak Koko, rombongannya Pak Yudi. Hendi Lawang. Harus hafal. Mungkin buka buku nih beliau baru. Pak Hendi mana? Bukan. Beliau salam kepada panjenengan seluruhnya yang hadir. Salam kangen katanya, insya Allah. Ya mudah-mudahan ya saya berdoa mudah-mudahan suatu ketika bisa kumpul Pak Haji Hendi saya gitu. Ya kepada Pak Sardikan yang langsung ada inisiatif di mana pertemuan rombongan SID. Saya juga sempat kaget. Saya seingat saya itu rombongan SID. Gitu. Tapi di sini kok rombongan di buku itu. tadi sampai rame dengan Bu Hari. Nggak ngerti saya. Karena baru diklarifikasi memahami siapa tadi yang terakhir Pak. Oh Pak. Bahwa memang saya waktu berangkat haji itu detik-detik bulan puasa itu baru saya masuk. Ya detik-detik itu. Ya oh Pak Hari waktu itu yang masih ingat bahwa saya memang waktu berangkatnya itu detik langsung berangkat itu bulan puasa itu baru didorong untuk berangkat itu. Jadi akhirnya masuk rombongan yang terakhir di gitu. Di 4 itu terakhir gitu. Ibu bapak yang berbahagia, sebelum saya nanti ada pengumuman, sebelum saya lupa dan kita semuanya lupa, mari kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului. Ya, ini pertama itu harus kita ingat, kita hadirkan wajah-wajah beliau, kita berdoa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afini wa'fu anhum. Ya Allah ampunilah ya Allah beliau, ya Allah rahmatilah ya Allah beliau, ya Allah selamatkan dan maafkan beliau. Yang terakhir mudah-mudahan juga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini yang telah mendahului kita nggak bisa kita sebut satu persatu gitu ya. Ya agak banyak lah gitu ya, sudah agak banyak saudara-saudara kita yang 14 tahun yang lalu kumpul-kumpul ya, mungkin kalau dulu jumlahnya 181 gitu ya. Saya masih ingat ya 81 ya. Siap. Insyaallah 81 ya, mungkin yang wafat ya sudah bisa dihitung. Enggak separuh enggak lah, oh, jangan banyak-banyak tak Pak Sardi. Ya 10 tak berapa gitulah insyaallah nanti ya. Mohon nanti bisa ya mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya bisa yang telah mendahului kita nanti bisa kita catat gitu ya. Ibu bapak yang berbahagia, dan sebelum lupa lagi kami nanti mohon maido kasananya Pak Mahfud gitu. Saya doa, saya mohon nanti Pak Samsul nanti saya kepingin dengar suara beliau gitu. Mantap. Bismillah Pak Samsul. Doa bismillah. Wong biasa kalau ada yang tamu kebon, mesti beliau kok yang doa kok, paling saya yakin. Insyaallah gitu ya. Ibu bapak yang berbahagia, yang kedua kita sambut ungkapan Pak Sardikan tadi, harapan dan mengandung doa. Mudah-mudahan pertemuan ini kita bisa istiqomah gitu ya. Saya salut pertemuan Perhasian 1 sampai hari ini loh Bu. Perhasian 1 itu 30 tahun yang lalu.
Astagfirullahaladzim, perhatian. Itu dikomandani oleh Pak Kusuma. Bu Kusuma. Di antara iya betul. Pak Taufik, bukan Taufik Kusuma. Pak Sanjaya. Lengkapnya gimana Pak lengkapnya? Kusuma Hersanjaya. Ya gitu ya. Ya betul Pak Kusuma. Di antaranya juga anggotanya itu Profesor mungkin berita ingat Profesor siapa? 11 12 banyak profesor siapa yang sepuh-sepuh gitu. Gitu ya. P1 itu yang iri berikutnya 2 istrinya Pak Julius mengingat-ingat jadi yang 2 itu kok saya sendiri ya gitu istrinya Pak Julius 2 Bu Ratna yang 3 ini saya lupa ini yang 3 4 saya lupa itu 5 saya di dalamnya ini 5 perasial 5 ada di dalamnya kemarin Pak Hidayat Murtado meninggal yang ketua panti digantikan memang usulan kami waktu itu Pak Dr. Komar P5 Dr. Komar P5 P6 P7 langsung saya loncati aja yang saya iri itu P8 ini Pak Bambang ini yang mengomandani Pak Bambang ini P8 ini tekun sekali Masya Allah saya bisa ngikuti kata apa awalnya yang nganter istri akhirnya ikut gabung istri P8 dengan saudara-saudaranya waktu itu berangkat gitu ya. Nah, gitu. Jadi akhirnya yang ngantar pertemuannya Pak Bambang akhirnya ikut gabung sekali gitu ya. P8. Alhamdulillah bisa istiqomah Pak Bambang. Nah kita di grup rahasia pusat itu juga rasanya juga ya kita muji syukur juga walaupun kita jarang-jarang Pak. Ada yang P20 itu kapan kita pertemuan kan gitu kan. Ya gitu ya. Kita P19 walaupun tidak rutin tapi alhamdulillah bisa sampai ketemu ya. Mudah-mudahan ini nanti harapan kita bisa 3 bulan mudah-mudahan bisa kita laksanakan insya Allah. Sekarang Februari, Maret, April ya insya Allah nanti pas halal bihalal momentumnya itu. Insya Allah halal bihalal nanti bisa. Kemarin kita masih bulan kemarin kan kita juga di Pak Koko ya. Ya alhamdulillah di Pak Koko itu ya. Halal bihalal nggak di dom Pak? Oh halal bihalal itu yang di dom itu yang pusat. Waktu itu keseluruhan. Nah kita nanti intern kan bisa. Khusus ya khusus gitu. Ibu Bapak yang berbahagia, yang berikutnya yang ketiga, di samping secara formal keistiqomahan kita per angkatan yakni P19, sebetulnya non formal kita ada media silaturahmi, adanya warung gratis perharsian. Ya. Alhamdulillah kita ya, memang rasanya ya seperti sering ketemu. Alhamdulillah Pak Natsir bisa rutin kalau betul-betul tidak ada halangan. Pak Hari ini sudah sudah dijadwalkan dalam dirinya sendiri gitu Pak Hari gitu ya. Ya. Masya Allah gitu ya. Pak Hari ini siap beliau itu 3 minuman Pak. Susu, kopi, teh gitu ya. Ya. Itu yang mendorong bisa juga kita media silaturahmi itu ada mendorong tanda petik yang memaksa gitu. Memang harus ada dorongan begitu. Misalnya ini kami, saya selaku Pak Bambang selaku P8, saya selaku P19. Gimana untuk sebagai media pendorong harus terlaksana 3 bulan sekali itu. Ya, saya sama dengan gitu. Pak Heri bagaimana bisa terlaksana rutin, bisa non formal, bisa silaturahmi ketemu antar angkatan gitu ya. Medianya medianya bawa tromos bawa tremos gitu ya, yang isinya susu, kopi, teh. Alhamdulillah barokah cukup itu Bu. Masya Allah 3 tremos itu tadi katakanlah yang hadir. Akhirnya kita ingat kisah Rasulullah itu yang ngecomi teh gitu ya. Pasukannya banyak, anggapannya kayak nggak cukup gitu, cukup. Nah, ini juga begitu yang hadir itu sekitar 300 porsi, 350 porsi, ya cukup aja, kan ya cukup aja, alhamdulillah. Ibu Bapak yang berbahagia, ini yang bisa sementara kami aturkan perkembangan. Jadi ada media secara formal, insya Allah nanti kita program 3 bulan, non formal
kalau memang nanti ada pengumuman di Praharsia Pusat ada warung gratis yang terdekat dengan kediaman Bapak Ibu, monggo rawuh, gitu ya, monggo rawuh. Rata-rata memang di Kota Malang gitu ya. Tapi bisa juga tidak menutup kemungkinan di Kepanjen pernah, gitu ya. Di Lawang pernah, gitu ya. Di Pakesaji pernah, gitu ya. Oh ya, untuk bulan Februari di jadwal P19 adanya warung gratis itu. Memang waktu itu belum ada tempatnya di mana, belum ada yang meminta. Ada para haji yang anggota lintas angkatan di Lawang khususnya, Pak, kalau ada warung gratis, kami Lawang siap ketempatan, Pak. Itu waktu itu begitu. Kami masukkan, kami usulkan ini nanti di jatahnya P19. Nggak tahunya perkembangannya P19, jatahnya P19 diminta KBIH RSI warung gratis tanggal 25 Februari di depan poliklinik bersamaan jalan sehatnya peserta calon jamaah haji tahun 2024, yakni 1445. Ya. Jadi itu monggo nanti jauh-jauh sebelumnya gitu Ibu Bapak sambil termotivasi kita, walaupun nanti Pak Mahfud itu rupanya Purwosari, Pak Mahfud sekali-kali bisa rawuh Pak Mahfud sambil nanti mengetahui jamaah haji gitu yang tahun 2024 ini yang akan berangkat, akan gerak jalan ya. Untuk itu tadi himbauannya Pak terakhir Pak Sardikan, dana kas yang C tadi, saya juga sempat kaget juga dilapori karena saya rombongan, saya juga, Pak ini ada dana sekitar 1 jutaan Pak gitu. Dana apa ini kok ada gitu. Nggak tahunya dana rombongan ada ya dibuat ini. Ini kelihatannya Pak Sardikan sepertinya ketak-ketik cukup tangga gitu ya gitu. Akhirnya mohon nanti partisipasinya entah 10 entah 20 menurut beliau tadi ya, kita doakan mudah-mudahan barokah nanti. Kalau nanti lebih ya Ibu Bapak, kalau memang nanti ada sunduk itu kotak gitu ya, sunduk usroh, sunduk keluarga, sunduk jamaah ya, nanti memang lebih ya kita masukkan kepada kegiatan warung gratis kalau kita ada jadwal gitu ya. Alhamdulillah selama ini yang memegang kas untuk warung gratis karena Pak Najir gitu ya, ya insya Allah supaya nanti sudah nggak banyak apa bawa uang saldo. Saya kaget ada uang apa gitu. Ini juga saya sedang cari-cari juga, mungkin ada saldo-saldo di rombongan lain. Pak Yudi ada. Seingat saya di rombongan dia juga ada ya. Nanti kita telusuri gitu. Ya. Kita telusuri begitu. Kita libatkan KPK, Pak. Ya. Kita telusuri. Sementara itu Ibu Bapak yang berbahagia, ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah target kita sebelum duhur nanti acara ini bisa selesai karena tadi disampaikan oleh Pak Najir ada pramanasik gitu, ada pramanasik di tempatnya karena RSI itu dibangun pinjam atau di SMA 5 depannya gitu ya untuk hari Sabtu dan hari Ahad. Monggo nggak apa-apa, anggap itu sebagai keluarga sendiri bila jenengan Sabtu siang hari kepingin pas mampir gitu aja, lihat gitu aja suasana, monggo nanti. Kalau hari Ahad pagi sampai duhur kan gitu ya. Nggak usah sukan-sukan gitu. Nanti di sana ketemu ada Pak Nasir, insya Allah ketemu ada Pak Hari, ada ketemu Pak Bintal, insya Allah nanti ada ketemu saya gitu, insya Allah gitu ya, insya Allah. Kurang lebih mohon maaf ya, mohon doa restunya mudah-mudahan pelaksanaan haji nanti tahun 2024 1445 Hijriah gitu, diberi kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya insya Allah gitu ya, umroh atau haji bisa gitu ya bersama-sama gitu ya. Alhamdulillah dulu sudah dirintis oleh Pak Yudi gitu ya. Anggota kita banyak yang berangkat setelah kita haji 2010 kemarin. Pak Sardono, Pak Bambang, Pak Joko, Pak Yudi, Pak Samsul, ya betul. Masya Allah sudah sempat setelah haji tahun 2010 sempat sama-sama umroh ya. Mudah-mudahan insya Allah situasi pandemi sudah reda, bisa kita ya, grup tua-tua akhirnya gitu ya. Ya nanti harusnya ya pelan-pelan gitu ya.
Sing bimbing nanti yang agak STW ya Pak Mahbub ini nanti bisa itu kan ya. Yang masih segit kuat gitu. Saya kira itu Ibu Bapak yang berbahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Bapak Ibu jamaah haji Perharsia 19 yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa istiqomah untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan dan pengorbanan beliau sehingga kita insya Allah bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Pada siang hari ini saya ketiban sampur untuk diminta mengisi sedikit tausiah. Tema pertemuan pada kali ini mengikat silaturahim. Mengikat silaturahmi. Silaturahmi sama silaturahim itu sama. Silaturahmi itu awal katanya dari bahasa Arab yakni silaturahim. Silaturahmi artinya juga sama dengan silaturahim karena sudah dibahasa Indonesiakan. Sila itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Sehingga pertemuan kali ini kita menyambung kembali, mengikat kembali tali silaturahmi yang sempat nyambung putus sejak 2010 hingga 2024 ini. Hampir 13 tahun, memasuki 14 tahun, tapi kebersamaan itu masih ada di antara kita. Silaturahmi, Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satofi rizkihi wa ayyun salah lahu fi asarihi fal yasil rohimah. Man ahabba, barang siapa di antara kita yang mencintai, yang suka ayyub satofi rizkihi, yang dilapangkan rizkinya. Ada yang gak suka disempitkan rizkinya? Semua pengen dilapangkan. Kalau kita ingin dilapangkan rizki kita, dilancarkan rizki kita, fal yasil rohimah, maka hendaklah kita menyambung silaturahmi ini. Wa ayun salalahu fi asarihi, dan barang siapa yang dipanjangkan umurnya, fal yasil rohimah. Ada yang mau mati mendadak. Semua ingin diperpanjang umurnya, bukan apa. Minta dipanjangkan umur, tadi sudah banyak cerita, ternyata ladang amal kita banyak. Ada warung gratis Perharsia, ada silaturahmi seperti ini, ada panti, dan ada usaha-usaha yang lainnya. Itu adalah ladang amal kita sebagai bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa. Ya Allah, jangan Engkau matikan hamba sebelum cukup bekal hamba untuk menghadap-Mu. Kayaknya bagus doa ini. Ya mungkin ketika malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa kita, dengan doa kita berarti bekal kita sudah cukup untuk menghadap Sang Khalik. Silaturahmi ini sepertinya kalau akal kita nggak nyambung ya. Barang siapa yang ingin dilancarkan, dilapangkan rizki kita,
kemudian dipanjangkan umur kita, ya sering-sering pertemuan seperti ini, seperti nggak ada hubungannya. Tapi baru sedikit saya paham ketika ada seorang kepala Pegadaian Syariah Surabaya ketika itu, beliau menyampaikan maksud hadis ini apa gitu. Kemudian dia melakukan penelitian. Lokasi penelitiannya itu justru di Gunung Kawi. Di Gunung Kawi, karena ada mitos lek malam Jumat Pak Sardono. Jumat apa itu? Jumat Legi di Gunung Kawi itu banyak orang-orang yang minta pesugihan. Hanya beliau melakukan penelitian di situ. Penelitian yang dilakukan itu kalau malam Jumat Legi katanya itu banyak orang-orang Chinese yang berdatangan ke situ untuk melakukan ritual sesembahan gitu. Setelah melakukan ritual, mereka itu kumpul di altar yang luas seperti ini, kumpul-kumpul yono sembojong barang yon. Nah, setelah melakukan ritual, mereka berkumpul seperti ini, ngobrol. Sikilku linu-linu. Akhirnya Pak Dokter, oleh linu coba ngombe obat iki, dikurangi makan iki. Nah, hanya mungkin ketika unek-unek itu disampaikan bertemu dengan temannya dalam forum silaturahmi itu, keluarkan beban itu. Dari beban pikiran yang selama ini membelenggu dirinya, terlepas dan ada solusi sedikit ringan. Nah, mungkin memperpanjang umurnya di situ. Menambah rizkinya di mana? Setelah kumpul-kumpul begini ada yang sambat, Cina dari situ Bondo. Aku kemarin dapat orderan telur itu 1 minggu 1 ton, nggak mampu mencukupi. Cina yang dari Blitar bilang, loh lek telur ya tempatku banyak, nah, gitu. Hanya nyambung. Ya sudahlah, di tempatku banyak beras, ya sudah. Anda kirim telur ke Situbondo kirim beras ke mana? Nah, di situ karena silaturahmi ketemu, menambah rizkinya di situ. Iya ya, sepertinya selama ini kan hanya kita mendengar. Sopo sing gelem dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, dimudahkan dirinya, ya silaturahmi. Nah, ini silaturahmi. Saya tadi sudah habis pisang. Sudah habis apa lagi Pak Sadon? Onde-onde. Nah, ini karena silaturahmi. Nah, nambah rizkinya di situ. Kalau umur yang pasti Allah yang tahu dan tidak bisa diperpanjang, tetapi doa yang bisa merubah takdir kita. Mungkin dengan doa itu bisa memperpanjang umur kita. Satu hal lagi yang terpenting, silaturahmi ini memang kita tidak bisa. Tadi harapannya ada yang menyampaikan minimal 3 bulan sekali. Ya sering-sering ada transferan uang kas itu, kan begitu ya. Tetapi silaturahmi yang bisa kita lakukan sewaktu-waktu itu adalah saling doa. Saling doa ini ada, mungkin bapak-bapak nanti bisa buka di Google. Pak Sardono, kantor Google itu di mana, Pak? Jalan Mangliawan. Kantor Google itu bukan di Kalipari, tetapi di California, Amerika Serikat. Kantor Google itu ketika kita datang ke tempat parkirnya saja, mau masuk parkir, itu sudah senang. Suasana itu nyaman, indah, sejuk gitu. Ke tempat parkirnya. Kemudian baru masuk ke tempat resepsionis, disambut dengan senyuman, ramah, sopan. Suasana di ruang resepsionis juga indah. Pengen selfie lagi di situ. Setelah diterima masuk ke ruangan divisi-divisi, itu tambah indah. Semakin kita mendalami ke kantor Google itu semakin indah, dan di setiap di situ ada spot-spot untuk selfie. Mari selfie, update status gitu ya. Indah. Kemudian CEO daripada Google itu pernah minta seorang motivator untuk memotivasi karyawannya agar selalu bahagia.
selalu bahagia, selalu menyenangkan. Karena apa? Kalau karyawan bahagia, sehat, yang untung perusahaan. Di Google konon katanya fasilitas gym, olahraga itu lengkap. Makanan itu tidak hanya sesuai dengan hari ini menunya lodeh, besok menunya apa gitu, enggak. Apapun keinginan dari karyawan siap semua. Tujuan Google apa? Lek karyawanku sehat, sing untung aku. Lek karyawanku kuat-kuat dengan adanya gym olahraga, yang untung juga perusahaan. Sengaja difasilitasi seperti itu. Pikiran karyawan, kalau saya pulang jam 4, jam 5, macet. Ya sudahlah, saya gym dulu di kantor. Begitu, sambil menghindari kemacetan. Nah, kemudian ada satu yang kurang kebahagiaan. Hanya CEO daripada Google itu memanggil seorang motivator. Motivator ini hanya satu permintaannya yang dilatih kepada setiap karyawan Google. Coba mulai hari ini setiap karyawan, saya katakanlah karyawan Google, mendoakan 2 orang setiap 1 jam. Dibatin saja, nggak usah disampaikan dengan teriak ataupun keluar kata-kata. Ya Allah, bahagiakan saudaraku Dr. Bambang. Ya Allah, bahagiakan saudaraku Hari. Pak Bambang juga begitu, mendoakan 2 orang yang lain, silang. Itu 10 menit berikutnya sudah ada perubahan. Coba saya coba ya. Ya Allah, bahagiakan saudaraku Pak Haji Sardono. Ya. Itu sudah ada perubahannya. Nah, dan ternyata kalau hanya doa, itu ternyata kan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad. Ada sebuah hadis, man da'a an muslimin, barang siapa mendoakan saudara muslim lainnya bidzohril ghaibi, tanpa diketahui, wada'al malaku mislahu, maka malaikat mendoakan seperti yang dia doakan. Kalau saya mendoakan, ya Allah, lancarkanlah urusannya Pak Rohmanur Fauzi, ya Allah, mudahkanlah segala ketaatan. Nah, itu kalau saya doa bisa saja Allah tidak mengabulkan. Tapi ketika kita mendoakan orang lain dan yang kita doakan tidak tahu kalau kita doakan, malaikat yang mendoakan kita. Lek malaikat sing donga, masya Allah, kan gitu kan ya. Wong tetangga kita kepingin dongane mandian yang wali, kan gitu. Yang wali pira Pak? Yang wali songo 9 sekarang. Wali 9. Nah, itu, nah ini mungkin silaturahmi kita yang tidak bisa setiap saat, setiap bulan, setiap 2 bulan sekali. Mungkin silaturahmi dengan saling doa. Maksud saya tadi menyampaikan kenapa Google bisa melakukan itu, dan itu adalah ajaran Nabi kita, ajaran Islam gitu. Satu sisi kita koyo tahu krungu hadis iki, kan gitu ya. Nah, maka dari itu, apalagi saya juga pernah mencoba hampir setiap sholat kan kita doakan orang tua gitu ya, keluarga kita. Tapi dengan menyebut nama beda rasanya. Ya Allah, ampunilah dosanya Profesor Amin. Menyebut nama beda. Ya Allah, ampunilah dosa dia. Beda kan? Tapi kalau kita sebut dan membayangkan wajahnya, seperti kayaknya nyambung gitu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit ini ada hikmah. Mengikat silaturahmi, mempererat silaturahmi ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan terkait dengan hajat kita, dilapangkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, sehingga kita diberi kesempatan untuk memperbanyak bekal kita ketika kita menghadap kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Pak mau jajah umroh ya? Insya Allah. Amin. Satu, dua, tiga.
boleh. Boleh lah. 1, 2, 3. Oke. Bapak-bapak dulu gantian. Atau gabung dulu sama bapak-bapak semua. Ya, baru bapak-bapaknya sendiri. Semua, baru bapak-bapaknya sendiri. Gabung dulu baru bapak. Bapak-bapak boleh dibawa aja. Bapak di bawah, bapak-bapak. Ya, nggak apa-apa. Satu kata, satu jiwa. Satu pilihan. Satu pilihan. Satu pilihan. Terima kasih. Sekali lagi. Ayo dipasang baru kita mulai acara.